Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam pramuka. Halo adik-adik, selamat siang. Kembali lagi kita di pertemuan selanjutnya di kegiatan kepramukaan. Hari ini kita akan memasuki materi terkait mengenal Baden Powell, sejarah pramuka dunia dan sejarah pramuka di Indonesia. Mari kita simak bersama materi pertama, yaitu mengenal Baden Powell. Proses pengenalan merupakan hal yang pertama kali dilakukan untuk mendalami suatu materi. Untuk mendalami materi sejarah pramuka dunia dan pramuka Indonesia, peserta didik diharuskan mengenal terlebih dahulu pendiri Pandu Dunia. Baden Powell adalah bapak Pandu Dunia atau sebagai pendiri Pandu Dunia yang harus diketahui oleh peserta didik. Riwayat Baden Powell: lahir tanggal 22 Februari 1857 dengan nama Robert Stephenson Smith. Ayahnya bernama Powell, seorang profesor geometri di Universitas Oxford yang meninggal ketika Stephenson masih kecil. Pengalaman Baden Powell yang berpengaruh pada kegiatan kepramukaan banyak sekali dan menarik diantaranya. Pertama, karena ditinggal bapak sejak kecil, maka mendapatkan pembinaan watak ibunya. Yang kedua, dari kakaknya mendapatkan latihan keterampilan berlayar, berenang, berkemah, olahraga, dan lain-lainnya. Ketiga, sifat Baden Powell yang sangat cerdas, gembira, lucu, suka main musik, bersandiwara, berolahraga, mengarang, dan menggambar sehingga disukai teman-temannya. 4. Pengalaman di India sebagai pembantu letnan pada Resimen 13 Kavaleri yang berhasil mengikuti jejak kuda yang hilang di puncak gunung serta keberhasilan melatih panca indera kepada Kimball O'Hara. Kelima, terkepung bangsa Boer di kota Mafeking, Afrika Selatan selama 127 hari dan kekurangan makanan. Keenam, pengalaman mengalahkan kerajaan Zulu di Afrika dan mengambil kalung manik kayu milik Raja Dini Zulu. Pengalaman ini ditulis dalam buku Age to Scouting yang merupakan petunjuk bagi tentara muda Inggris agar dapat melaksanakan tugas penyelidik dengan baik. William Smith, seorang pimpinan Boys Brigade di Inggris, minta agar Baden Powell melatih anggotanya sesuai dengan pengalaman beliau itu. Kemudian dipanggil 21 pemuda dari Boys Brigade di berbagai wilayah Inggris, diajak berkemah dan berlatih di Pulau Brownsea pada tanggal 25 Juli 1907 selama 8 hari. Tahun 1910, Baden Powell pensiun dari tentara dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Pada tahun 1912 menikah dengan Ophelia Sata Clark Soames dan dianugerahi 3 orang anak. Beliau mendapat titel Lord dari Raja George pada tahun 1929. Baden Powell meninggal tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika. Berdasarkan uraian materi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengalaman Baden Powell yang mampu membuat tempaan hidup dan akhirnya tercetus ide untuk mendirikan sebuah gerakan kepanduan yang merupakan cikal bakal lahirnya Pandu Dunia. Nah adik-adik, selanjutnya kita memasuki materi yang kedua, yaitu sejarah pramuka dunia. Pengalaman merupakan guru yang terbaik dan tidak dapat dinilai harganya. Begitu pula Pandu Dunia yang lahir dari pengalaman hidup seorang Baden Powell. Pengalaman mampu melahirkan sejarah, dan sejarah dapat diperoleh berdasarkan pengalaman hidup yang pernah dilalui. Sejarah pramuka dunia, awal tahun 1908, Baden Powell menulis pengalamannya untuk cara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya ini dibuat buku dengan judul Scouting for Boys. Buku ini cepat tersebar di Inggris dan negara-negara lain yang kemudian
berdiri organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki dengan nama Boy Scout. Tahun 1912, atas bantuan adik perempuan beliau, Agnes, didirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girl Guides yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Tahun 1916, berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama Cub, Anak Serigala, dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Buku ini bercerita tentang Mowgli, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Tahun 1918, beliau membentuk Rover Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Tahun 1922, beliau menerbitkan buku Referring to Success, Mengembara Menuju Bahagia. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju ke pantai bahagia. Tahun 1920 diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara dan pada saat itu Bodenfall diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia, Chief Scout of the World. Tahun 1914, beliau menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka dan baru dapat terlaksana tahun 1919. Dari sahabatnya yang bernama We If the Boys Marceleron, beliau mendapat sebidang tanah di Chingford yang kemudian digunakan sebagai tempat pendidikan pembina pramuka dengan nama Gilwell Park. Tahun 1920 dibentuk Dewan Intern, Biro Sekretariatnya di London. Tahun 1958 Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan dari London ke Ottawa, Kanada. Tanggal 1 Mei 1968, Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan lagi ke Geneva, Swiss. Sejak tahun 1920 sampai 19 kepala Biro Kepramukaan Sedunia dipegang berturut-turut oleh Herbert Martin, Inggris, Kolonel G.C. Neilson, Inggris, Majen D.C. Sprague, Kanada, yang pada tahun 1965 diganti oleh R.T. Lund. 1 Mei 1968 diganti lagi oleh Dr. Lasgio Nagy sebagai Sekjen. Biro Kepramukaan Sedunia Putra mempunyai 5 kantor kawasan, yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Sedangkan Biro Kepramukaan Sedunia Putri bermarkas di London dengan 5 kantor kawasan di Eropa, Asia Pasifik, Arab, Afrika, dan Amerika Latin. Pendirian pramuka di dunia tidak lahir dengan mudah, melainkan proses yang melalui perjalanan dan proses yang panjang. Proses pendirian Boy Scout pada tahun 1908 oleh Baden-Powell. Kemudian, pada tahun 1912, atas bantuan adik perempuan beliau, Agnes, didirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girl Scouts. Hal ini terus berlangsung sampai pada tahun 1920 dibentuk Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dan biro sekretariatnya di London, Inggris. Nah, adik-adik, sekarang kita memasuki materi yang terakhir, yaitu sejarah pramuka Indonesia. Materi ini penting dipelajari karena merupakan dasar atau fondasi untuk memperkuat pemahaman terhadap materi kepramukaan. Sejarah pramuka Indonesia mempelajari tentang awal mula gerakan pramuka di Indonesia, sejarah pramuka Indonesia pada masa penjajahan Belanda, sejarah pramuka Indonesia pada masa penjajahan Jepang, sejarah pramuka Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan, lahirnya gerakan pramuka di Indonesia, dan penyebab kepanduan berubah menjadi gerakan pramuka. Pada bab ini juga dijelaskan tujuan keberadaan pramuka di Indonesia. Awal mula gerakan kepramukaan di dunia internasional dikenal sebagai Scouting. Telah diperkenalkan oleh Lord Baden-Powell sebagai cara untuk membina kaum Inggris yang terlibat kekerasan. Di Indonesia, gerakan pramuka atau kepanduan telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya National Pathfinders Organisasi (NPO) oleh Belanda di Bandung. Di tahun yang sama Belanda juga mendirikan Young Indonesian Pathfinders
organisasi JIPO. Kedua organisasi tersebut pada akhirnya meleburkan diri menjadi satu bernama Indonesia National Pathfinders Organization (INPO) di Bandung pada tahun 1926. Organisasi kepanduan di Indonesia dimulai oleh adanya cabang Netherlands Pathfinders Organisation (NPO) pada tahun 1912 yang pada saat pecahnya Perang Dunia I memiliki kuasa Indonesia partir besar sendiri serta kemudian berganti nama menjadi Netherlands Indies Pathfinders Vereniging. Kepanduan yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia adalah Javanese Pathfinders Organization, berdiri atas prakarsa ISPI Mangkunegara 7 pada tahun 1916. Sementara itu, Gerakan Pramuka lahir pada tahun 1961. Dilihat dari jumlah perkumpulan kepanduan yang cukup banyak, akhirnya perkumpulan tersebut melebur menjadi satu. Peraturan yang timbul pada masa pemerintisan ini adalah Ketetapan MPRS nomor 2/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960 tentang Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Dalam ketetapan ini dapat ditemukan pasal 330C yang menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila. Seterusnya, penertiban tentang kepanduan pasal 741 dan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui rencana mendirikan pramuka pasal 349 ayat 30. Gerakan Pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan, yaitu: pertama, pidato presiden atau mandataris MPRS di hadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Selanjutnya, diterbitkannya Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia serta mengesahkan anggaran dasar Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk dan memiliki bagi para pengelola Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugasnya. Tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional, namun bagi Gerakan Pramuka memiliki arti khusus dan merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan ketiga. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Yang ketiga, pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Adik-adik, selanjutnya yang terakhir, pelantikan Mappinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara diikuti defile Pramuka untuk diperkenalkan kepada masyarakat yang didahului dengan penganugerahan panji-panji Gerakan Pramuka, dan kesemuanya ini terjadi pada tanggal 14 Agustus 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Pramuka. Nah, adik-adik semua, bahwasanya hari ini adalah tanggal 12, berarti tinggal menghitung hari. 2 hari lagi adalah peringatan Hari Pramuka yang ke berapa, ayo? Ya, yang ke-62 tahun. Maka dari itu, nanti adik-adik untuk hari Senin di sekolah silakan menggunakan seragam pramuka untuk melaksanakan upacara peringatan Hari Pramuka. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Silakan adik-adik setelah melihat konten tayangan materi ini, silakan untuk mengisi kembali Google Form yang telah disediakan terkait materi. Ya, ini wajib untuk penilaian lapor pada ekstrakurikuler pramuka. Dicukupkan. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq hidayah.